Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, gue isi taklid, isi jare kae, gue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Gue engko dadi pemimpin kabeh. Ning pesanku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu, wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Gue kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti ya, kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional. Diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Jadi berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, gue isi taklid, isi jare kae, gue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Lah kamu bakatmu apa? Gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo, kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing ki wedhus. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi iki tak dodolan, aku tak gawe warkop bae. Wah aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak dadi cilik-cilikan dadi petani organik misalnya. Aku seneng ya IT. Pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadilah. Faddalallahu ba'dan ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolahan kan sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepada, kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kon dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen, kan begitu. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah, yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat-konglomerat. Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalan. Gitu loh, Dek. Temukan sekarang bakatmu apa. Saya ini tidak masuk rak buku di Gramedia. Bukuku ekonomi ra cocok, sosial ra cocok, budaya ra cocok, agama ra cocok. Ora ono, akhirnya kudu nggawe lemari dhewe ya ra. Aku parpol ra cocok, ormas ra cocok, kiai ra cocok, kabeh ra cocok, akhirnya aku nggawe kursi dhewe. Dan saya bersyukur karena saya sejak kecil menciptakan kursi saya sendiri. Nyun sewu ya, saya menyembunyikan nasab saya karena saya tidak mau dipuji orang hanya karena saya punya nasab. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia menikmati nasabnya. Lahir procot, iki wis putune mbah iki, ngono. Gampang dadi ketua iki, gampang dadi kok mergo pancen putune mbah iki kan ngono. Aku ora duwe kursi. Dan seandainya ada, aku sembunyikan di belakang punggungku. Aku ingin menjadi fungsi, bukan menjadi siapa diriku. Itulah dia. Nah, teman-teman sekalian, temukan dirimu, temukan bakatmu dan kerjakan. Masa
5-10 tahun kamu tidak jadi pakar. Jadi gue saiki opo tentok ke awakmu, mumpung gue sinom dan tekuni sampai habis. Lah aku iki apa? Saya tidak menekuni bidang apa-apa karena saya bukan bidang. Saya bukan kamar. Saya bukan perabot. Aku ini ruang. Aku ini menampung semua perabot. Aku terdiri dari kamar-kamar yang bermacam-macam. Kamu jangan memasukkan aku ke dalam kamar, karena kamar itu sempit bagiku dan tidak cukup, akan pecah itu kamar untukku. Maka saya tidak membutuhkan dunia ini, karena aku disuruh menolong kalau ada yang darurat di dunia ini. Masa saya butuh dunia? Saya butuhnya Allah. Bahwa Allah kemudian menyayangi sangat dengan mencuelkan dunia untuk saya, itu Allah kasih, bukan karena saya mencari. Dari soal istri sampai soal harta sampai soal ma'iyah, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah merebut dan saya tidak pernah bercita-cita. Ini yang terakhir jelas ya Mas ya. Mulai besok pagi tekuni kerjaanmu, tekuni sampai kamu jadi ahli, kamu jadi pakar, kamu menguasai betul bidangmu. 10 tahun lagi kamu, kata orang Madura gini, kata orang Madura, loh saya tidak mau ngelamar-ngelamar pekerjaan, saya tidak mau jadi karyawan, kata orang Madura. Meskipun saya cuma bikin beting itu beting, saya cuma punya pabrik beting, tapi saya direkturnya. Saya tidak mau jadi pegawai beting, saya direktur. Jadi ahli ya, jadi ahli. Aku kira tahu tanggung-tanggung loh. Ngelakoni apa wae tenanan. Tenanan itu tidak hanya sekarang. Tenanan itu diuji oleh waktu selamanya. Kita tidak tahu masa depan sama sekali. Kita tidak tahu akan meninggal umur berapa. Kita tidak tahu Israel akan datang ketika kita berusia berapa. Pokoknya kita lakukan terus. Nek saya kira gampang kompromi tuh Mas. Gampang kompromi. Kemarin PDIP, terus mencalonkan diri PKB, terus mari ngono ganti meneh Nasdem, kan gitu. Pokoknya apa yang dia badi. Karena dia tidak punya dirinya sendiri, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya fadilah yang dikasih Allah kepada dia. Nah, temukan fadilah dari Allah kepada masing-masing, maka kamu sudah dijamin oleh Allah bahwa akan aku lebihkan kebunmu asal engkau mencari aku dalam hidupmu. Ini ya, tepuk tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan tidak menentukan baik atau buruk, yang menentukan adalah niatmu apa. Anda bersyukur, ya toh? Tepuk tangan untuk bersyukur toh, seneng toh, yo top gitu kan. Loh, Mas, orang itu sering karena berpikirnya materialis dan keduniaan, yang dilihat itu barangnya, ucapannya, bukan muatannya. Gitu Mas. Anda baru bisa menemukan indahnya dunia kalau engkau bertujuan akhirat, betul enggak? Kalau tujuanmu dunia, dunia menjadi remeh. Kalau engkau menemukan betapa indahnya ciptaan Allah ini, dunia menjadi indah dan tidak tergantung jumlahnya. Kamu punya uang 50.000 indah, punya uang 1 juta indah, punya uang 10.000 indah. Kalau kamu melihat Allah,